Shalom teman-teman, apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa kan? Walau kita hanya di rumah aja. Hari ini kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Sebelum itu kita berdoa dulu yuk. Mari siapkan hati, tutup mata, lipat tangan. Ayo kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini kami dapat ibadah kepadamu. Kami bersyukur kami dapat beribadah. Walau kami tidak berada di satu ruangan, tapi kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita katakan, oh cerahnya hatiku. Belajar lagu Penyabar bilang kita harus ngedengerin dan ngejalanin firman Tuhan. Enyak babe bilang kita mesti ngedengerin, baca firman Tuhan di Alkitab saben hari, terus direnungin dari pagi sampai malam. Ente bakal lihat hidup jadi berhasil. Kata orang kita mesti berusaha, hey, hidup baik supaya masuk ke surga. Tapi ingat bukan karena usaha kita, darah Yesus jalan satu-satunya. Enyak babe bilang kita mesti ngedengerin, baca firman Tuhan di Alkitab saben hari, terus direnungin dari pagi sampai malam. Ente bakal lihat hidup jadi berhasil. Enyak babe bilang kita mesti ngejalanin, baca firman Tuhan di Alkitab saben hari, terus direnungin dari pagi sampai malam. Ente bakal lihat hidup jadi berhasil. Kata orang kita mesti berusaha, hey, hidup baik supaya masuk ke surga.
Ingat ya teman-teman, jangan lupa untuk baca Alkitab, baca firman Tuhan dari pagi sampai malam, terus direnungkan. Saatnya kita lebih lagi menyembah Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran. Untuk hari ini, kalau kami boleh bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan Yesus, Tuhan kami yang hidup. Kami sungguh percaya penyertaan-Mu yang sempurna buat kami, perlindungan-Mu yang nyata buat kami, selalu ada buat setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Hari ini kembali kami datang kepadamu, kami mau bersama-sama bertumbuh di dalam firman Tuhan, karena kami mau hidup kami selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Apa kabar semuanya adik-adik? Semuanya sehat? Amin. Sukacita? Amin. Nah, senang sekali hari ini kembali Kak Novi boleh beribadah bersama-sama dengan adik-adik yang lagi di rumah aja. Dan kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita berikan tepuk tangan. Sumber kebenaran kita hari ini adalah
Aku tetap akan mentaati Tuhan apapun yang terjadi. Nah adik-adik, hari ini kakak mau bercerita tentang sebuah kisah yang ada di kitab Daniel 3 dengan judul Perapian yang Menyala-nyala. Nah cerita ini ada seorang raja yang bernama Raja Nebukadnezar. Pada waktu itu, raja itu membuat sebuah patung yang besar adik-adik. Patungnya itu besar dan tinggi sekali. Dan raja itu memberikan perintah kepada semua orang. Apa sih perintahnya? Nah, waktu itu sebelum perintah itu diberitahukan, raja menyuruh semua orang di wilayah itu datang. Semua pejabat, pokoknya semua orang deh, semua berkumpul di depan patung yang sungguh besar, patung emas yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Lalu raja memberikan perintah seperti ini. Beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Serem ya adik-adik. Jadi patung yang besar itu harus disembah oleh semua orang di sana. Tidak boleh tidak. Karena yang tidak taat mereka akan dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Nah, pada saat itu adik-adik ada 3 orang yang bernama Sadrak, Mesak, dan Abednego. Coba sebutkan yuk. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka juga ikut hadir di tempat itu. Terus mereka lihat, wah gimana ini? Kami kan tidak boleh menyembah patung yang sudah dibuat Raja Nebukadnezar, karena kami hanya menyembah Tuhan Allah yang hidup. Mereka tidak mau adik-adik. Nah, akhirnya diperintahkanlah semuanya. Sangkakala dibunyikan, rebab dibunyikan, serdam dan semuanya dibunyikan. Ketika berbunyi, maka semua orang yang ada di sana mereka sujud, mereka berlutut menyembah patung Raja Nebukadnezar. Lalu suatu kali si Sadrak, Mesak, dan Abednego ini mereka nggak mau. Kenapa? Karena mereka hanya menyembah Tuhan yang hidup. Kemudian didengarlah raja, ada yang lapor nih sama raja. Raja, ada orang yang tidak mau taat kepada perintah raja. Siapa itu? Namanya adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka nggak mau menyembah seperti yang raja perintahkan. Wah, raja berpikir, tidak bisa ini. Coba bawa mereka kemari. Nah, lalu kemudian mereka pun datang membawa si Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap Raja Nebukadnezar. Lalu mereka menghadap raja. Raja tanya nih, Sadrak, Mesak, Abednego, benar tidak kalau kalian itu tidak menyembah patung emas yang telah saya buat? Wah, lalu si Sadrak, Mesak, Abednego mengakui memang mereka tidak mau, karena mereka hanya menyembah Tuhan. Lalu si Nebukadnezar bilang lagi, kalau kalian tidak mentaati peraturan saya, perintah saya, kalian akan saya lemparkan ke dalam tungku api yang menyala-nyala. Berani kalian melawan? Wah, tapi adik-adik tahu, 3 orang ini mereka tidak takut. Mereka bilang seperti ini, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami
tidak akan menyembah dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Wah, adik-adik tahu Nebukadnezar semakin marah. Wah, berani sekali 3 orang ini nantang saya, ha? Lalu dia bilang, masukkan mereka bertiga ke dalam perapian itu. Bahkan panaskan 7 kali lebih daripada biasanya. Menakutkan adik-adik. Adik-adik pernah dekat dengan api? Kalau misalnya cuma korek api, panasnya biasa. Tapi tentu saja kita tidak juga mau kan pegang api itu. Terus kalau di dekat api, kompor. Kalau kompor juga kita nggak berani dekat-dekat kan? Karena tidak boleh, itu berbahaya. Terus mungkin adik-adik pernah lihat papa mama atau mungkin orang lain sedang membakar sampah yang apinya agak besar. Kita pun tidak berani dekat-dekat karena hawanya aja udah terasa panas. Apalagi kalau dekat. Apalagi ini adik-adik, mereka masuk ke dalam perapian yang menyala-nyala, dimasukkan ke dalam. Bahkan karena saking marahnya Nebukadnezar, dia membuat api itu 7 kali lebih panas. Kira-kira apa yang terjadi adik-adik? Tentunya kalau sampai masuk ke dalam, bukan hanya terasa panas, tapi akan hangus, terbakar habis. Wah, akhirnya karena raja sudah marah, mereka tetap bertiga itu harus dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan mereka pun diikat tangannya, mereka dibawa masuk ke dalam api itu. Lalu mereka mulai dilemparkan. Bahkan saking panasnya adik-adik, orang yang membawanya itu, yang mau mendorong Sadrak, Mesak, dan Abednego ke dalam api, mereka aja ikut terbakar. Serem sekali. Terus akhirnya mereka dimasukkan ke dalam api. Ya, karena itu resikonya. Mereka tidak taat kepada perintah Nebukadnezar. Ya udah, karena di situ Nebukadnezar mau pergi. Tiba-tiba Nebukadnezar lihat. Bukankah tadi ada 3 orang yang kita lemparkan ke dalam perapian? Sadrak, Mesak, Abednego. 3 kan? Iya raja, benar. Terus raja lihat lagi. Tapi kok saya melihat ada 4 orang di dalam. Bahkan mereka berjalan-jalan di dalam api. Terus orang yang keempat itu terlihat seperti dewa. Lalu Raja Nebukadnezar mulai kaget. Adik-adik, tadi 3 orang, tapi yang terlihat 4 orang. Bahkan mereka berjalan-jalan di dalam api. Lalu apa yang terjadi? Kemudian Nebukadnezar berteriak, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Wow, adik-adik tahu? Kemudian keluarlah Sadrak, Mesak, Abednego dari api itu. Wih, hebat. Ketika mereka keluar, rambutnya tidak terbakar, bajunya tidak terbakar, bahkan bau gosong aja enggak. Wah, hebat sekali. Apakah yang hebat itu Sadrak, Mesak, dan Abednego? Tentu tidak, karena seperti yang Raja Nebukadnezar lihat, ada orang keempat, yaitu Tuhan yang beserta dengan mereka. Ada Tuhan yang bersama-sama dengan mereka, sehingga mereka tidak terbakar, mereka dilepaskan dari perapian itu, mereka melihat keajaiban yang luar biasa. Bahkan Raja Nebukadnezar sendiri melihat betapa hebat Tuhan Allah yang maha tinggi yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sehingga Nebukadnezar berkata, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Setelah itu mereka dibebaskan dan bahkan Nebukadnezar pun ikut memuja Tuhan Allah yang maha tinggi. Kasih tepuk tangannya adik-adik. Nah adik-adik, Sadrak, Mesak, dan Abednego mereka tetap membuat keputusan yang benar.
Mereka mau selalu taat kepada Tuhan Allah yang Maha Tinggi, apapun yang terjadi. Mereka diberikan kekuatan oleh Tuhan dan Tuhan menolong mereka. Nah, seperti di Yakobus 1 ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ayo adik-adik, kita semua yang mengasihi Tuhan, kita mau selalu taat kepada Tuhan. Kalau ada banyak cobaan, ada banyak godaan yang membuat kita tidak taat kepada Tuhan, ayo kita harus punya perlengkapan rohani. Nah, kalau seperti tentara mau berperang, mereka kan pakai bajunya lengkap tuh. Dari topinya, seragamnya, ya, baju perangnya, senjatanya, perisainya, semuanya ada supaya mereka terlindungi ketika mereka menghadapi musuh. Begitu juga dengan kita adik-adik. Kalau kita juga punya perlengkapan perang, perlengkapan rohani yang kita miliki di dalam Yesus Tuhan. Coba kita lihat di Efesus. Efesus pasal 6 ayat 13. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Apa yang harus kita ambil adik-adik? Ayat berikutnya di ayat ke-14. Jadi, berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju jirakan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu, itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Amin. Ayo adik-adik, kita miliki perlengkapan rohani, harus setia di dalam firman Tuhan, selalu mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, dan senantiasa berdoa. Sehingga kalau ada godaan dari sejahat, kita bisa melawannya karena Tuhan memberikan kita kekuatan. Yang pasti harus diingat, sesuai dengan super kebenaran kita hari ini, aku tetap akan mentaati Tuhan apapun yang terjadi. Oke adik-adik? Nah, sekarang waktunya kita sama-sama menghafalkan super ayat kita hari ini. Shalom adik-adik, sekarang saatnya super ayat. Super ayat minggu ini diambil dari Yakobus pasal 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Nah adik-adik, sekarang kita pakai gerakannya, ikutin Kak Novi ya. Yakobus pasal 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Nah adik-adik, kita ulangi sekali lagi ya. Yakobus pasal 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Nah adik-adik, jangan lupa ya diulangi lagi di rumah ya. Sekarang saatnya kita aktivitas. Shalom adik-adik. Jadi hari ini kita akan membuat kreativitas bertema perlengkapan rohani yang berbentuk perisai. Nah, alat-alat yang kita butuhkan, yang pertama ada 1 lembar kertas, bisa pakai kertas apa aja ya adik-adik. Pokoknya adik-adik punya di rumah. Lalu yang kedua kita butuhkan gunting. Nah, yang ketiga kita butuhkan alat warna, bisa pakai pensil warna, pen warna, spidol warna, dan krayon. Pokoknya adik-adik punya di rumah aja.
Nah, yang paling penting lagi kita butuhkan meja. Jadi, yuk kita mulai aja. Let's get started. Nah, jadi yang pertama kita lipat menjadi 2 bagian seperti ini. Nanti akan membentuk persegi panjang. Lalu kita lipat ke arah sini. Ini. Lalu kita ambil satu bagiannya yang di luar, kita lipat seperti ini. Lalu baliknya kita lipat juga sama seperti tadi. Nah, nanti akan menjadi seperti buku. Lalu ambil bagian depan yang sebelah sini yang bisa dibuka ke arah kiri. Nah, kita gambar menjadi bentuk perisai. Lalu kita gunting mengikuti pola yang kita sudah buat ini depan ini, yang sudah kita gambar ya. Jadi seperti ini. Seperti ini. Nah, di halaman pertamanya kita tulis perlengkapan rohani yang sudah tertera di layar ya adik-adik. Yuk kita mulai hias. Nah, kalau punya adik-adik mana? Jangan lupa untuk foto dan posting di IG ya. Dan jangan lupa untuk tag Sam21 Kids di Instagram. Adik-adik bisa pakai Instagram pribadi, orang tua, atau cece kokonya ya. Nah, yang terpenting kalau habis kerjakan kreativitasnya jangan lupa beresin ya adik-adik. Yuk, beresin, yuk. Shalom adik-adik semua, terima kasih masih bersama kami di Sam21 Kids. Nah, sebelum kakak akhiri sesi ibadah hari ini, mari kita semua mengingat kembali cerita yang tadi, kalau Raja Nebukadnezar membuat patung emas untuk disembah, dan 3 orang Ibrani menolaknya, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka menolak untuk menyembah patung itu seperti menyembah Tuhan. Nah, adik-adik bisa lihat keberanian mereka untuk tidak mau menyembah patung buatan raja, tetapi tekad mereka hanya mau satu, yaitu menyembah kepada Tuhan. Mari kita semuanya mengheningkan sejenak dan kita merenungkan apa yang maunya Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Mari kita semua berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau pada hari ini kami berkumpul dalam keadaan sehat. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan, kami sudah mendengar tentang firman-Mu yang mengajarkan bahwa kami harus menyembah dan taat kepada satu Tuhan saja, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah di atas segala Allah.
di mana hati kami percaya dan di mana mulut kami mengaku bahwa Tuhan adalah Raja di atas segala raja. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengasihi-Mu, mencintai-Mu, dan selalu taat akan seluruh perintah-perintah-Mu, dan menjadikan Engkau menjadi Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami hanya serahkan setiap rencana hidup kami ke dalam Tuhan, biar Engkau yang menjadi Raja di atas segala raja di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, dan semua yang percaya katakan amin. Nah, adik-adik, mari kita dalam masa-masa seperti ini, selama ini adik-adik belajar di rumah, stay home, tetap adik-adik harus semangat, tetap berdoa, jangan lupa baca Alkitab, tetap jaga kesehatan. Jika adik-adik keluar rumah, jangan lupa pakai masker, dan satu hal yang penting, tetap berdoa, tetap percaya dan mengandalkan sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Terima kasih, sampai ketemu pada minggu yang akan datang. Shalom. Enya babe bilang kita mesti ngedengerin, baca firman Tuhan di Alkitab saben hari, terus direnungin dari pagi sampai malam. Ente bakal lihat hidup jadi berhasil. Kata orang kita mesti berusaha, hey, hidup baik supaya masuk ke surga. Tapi ingat bukan karena usaha kita, darah Yesus jalan satu-satunya. Nyak babe bilang kita mesti ngedengerin, baca firman Tuhan di Alkitab saben hari, terus direnungin dari pagi sampai malam. Ente bakal lihat hidup jadi berhasil. Nyak babe bilang kita mesti ngejalanin, baca firman Tuhan di Alkitab saben hari, terus direnungin dari pagi sampai malam. Ente bakal lihat hidup jadi berhasil. Kata orang kita mesti berusaha, hey, hidup baik supaya masuk ke surga. Tapi ingat bukan karena usaha kita, darah Yesus jalan satu-satunya. Kata orang kita mesti berusaha, hey, hidup baik supaya masuk ke surga. Tapi ingat bukan karena usaha kita, darah Yesus jalan satu-satunya. Kata orang kita mesti berusaha, hey, hidup baik supaya masuk ke surga. Tapi ingat bukan karena usaha kita, darah Yesus jalan satu-satunya. Darah Yesus jalan satu-satunya. Darah Yesus jalan satu-satunya.